Halo kawanku, semoga kalian semua selalu menjaga perdamaian di muka bumi ini. Video kali ini kita akan membahas tentang siapa Osama bin Laden. Bagaimana dia selama 22 tahun bertahan dari kejaran negara adik kuasa Amerika. Apa saja rekaman sejarah dan fakta berbagai teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Apa pengaruhnya bagi dunia secara luas? Fakta ke-1. Jiwa Osama bin Laden muda bermula dari invasi Uni Soviet di Afghanistan pada masa tahun 1979 sampai tahun 1989. Uni Soviet ingin pengaruh komunisme dipertahankan sesuai Marxis-Lenin di Afghanistan. Osama bin Laden lulus dari Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1979, menyandang gelar sarjana ekonomi. Lalu Osama bin Laden pergi ke Afghanistan dengan niat berjuang mengusir Uni Soviet dari tanah Afghanistan. Hal ini juga mendapatkan dukungan dari para mujahidin. Para mujahidin Afgan berkembang liar sehingga menjadi milisi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Osama bin Laden dengan mendirikan organisasi Al-Qaeda yang akan mengguncang dunia. Namun, apakah Osama bin Laden murni berjuang untuk kebebasan rakyat Afghanistan maupun berjuang demi agama Allah? Mengingat keluarga bin Laden adalah salah satu konglomerat dari bisnis ladang minyak. Selain itu, keluarga bin Laden juga menguasai mayoritas proyek yang dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Inilah bagaimana Osama bin Laden mempunyai kepentingan senilai ribuan juta dolar dan agama hanyalah kedok belaka. Bagaimana uang jutaan dolar USD, euro, rial, dan lain-lain mempengaruhi kejahatan kemanusiaan di Timur Tengah secara luas. Jati Osama bin Laden dalam melakukan operasi jihadisnya dengan iming-iming surga adalah omong kosong belaka. Fakta kedua, konflik kepentingan antara keluarga konglomerat Osama bin Laden dengan King Fahd memanas. Usaha konstruksi, ladang minyak, usaha perbankan, properti, keluarga Osama bin Laden sebagian besar disita oleh Kerajaan Arab Saudi termasuk membekukan hartanya. Hal inilah yang memicu kemarahan Osama semakin berkobar. Dia terus-menerus mengobarkan semangat jihad kepada seluruh pengikutnya di berbagai belahan dunia. Hal ini dibuktikan jika tujuan Osama bin Laden tidak hanya masalah kemerdekaan rakyat Afghanistan, penarikan pasukan Uni Soviet kembali ke negaranya, maupun sampai runtuhnya rezim komunis di seluruh Eropa ternyata tidak serta-merta membubarkan Al-Qaeda. Fakta ketiga, ideologi Jamaluddin Al-Afghani berkembang pada abad ke-19. Pengaruhnya dari bumi Afghanistan sampai pada belahan dunia lainnya. Pada intinya, ideologi ini mengusung konsep mewujudkan prinsip-prinsip Islam, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia yang berjuang mengusir penjajahan di negara-negara Islam. Sekali lagi, hal ini pula menguatkan bukti jika ambisi Osama bin Laden hanyalah untuk mengejar duniawiyah belaka. Beberapa serangan Al-Qaeda menurut penulis Steve Cole dalam buku The Bin Ladens, Oil Money, Teroris, dan The Secret Saudi World. Perang Sudan sampai pada akhirnya memecah belah negara tersebut pada 9 Juli tahun 2011. Konflik berkepanjangan yang menewaskan ratusan ribu orang, sehingga negara sudah terbagi dua, yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan. Hal ini juga adalah hasil dari provokasi dan campur tangan dari organisasi Al-Qaeda di bawah pengaruh Osama bin Laden. Serangan di Nairobi, Kenya pada tahun 1998 telah menewaskan 224 korban jiwa dan sedikitnya 5.000 orang luka-luka. Hal ini tentunya sangat mengguncang ekonomi negara Kenya. Secara menyeluruh, terjadi inflasi besar-besaran, konflik sosial berkepanjangan, saling serang menyerang antar kelompok. Serangan mematikan ke kapal perang USS tahun 2001. Bill Clinton, presiden AS kala itu, langsung beraksi keras dan mengutuk
Serangan yang menewaskan 8 korban jiwa, setidaknya 36 orang luka-luka. Dan jahatnya lagi, Osama bin Laden meledek dengan membacakan puisi sesaat. Kejadian tersebut yaitu, Di Aden, Yaman, pemuda berdiri untuk perang suci, menghancurkan kapal penghancur yang selama ini dikenal menakutkan. Duka yang mendalam untuk Afghanistan. keluar dari mulut buaya jatuh ke mulut singa. Terkoyak-koyak, masa depan sampai kematian adalah obat. Rakyatnya merasakan penderitaan. Penjajahan Uni Soviet berakhir tahun 1989. Tahun-tahun 2001 kembali negaranya diobok-obok oleh kekuatan asing, yaitu Amerika mencari Osama bin Laden dikarenakan dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas serangan WTC tahun 2001. Hampir seluruh wilayah Afghanistan hancur lebur, bangunan sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, gedung pemerintahan, perumahan padat penduduk hancur luluh lantak. Amerika menerjunkan 100.000 lebih pasukannya di bumi Afghanistan. Hal ini pula membangkitkan para milisi sisa perang dengan Uni Soviet masa lalu, dan tentu sekali lagi Osama bin Laden ikut serta menggerakkan Al-Qaeda untuk ambil bagian dalam peperangan tersebut. Setidaknya dari berbagai sumber lembaga seperti PBB, UNSCOM dan sumber kredibel lainnya menyebutkan korban dari pihak militer Amerika berjumlah 2.900 orang tewas, pihak Afghanistan 60.000 orang, luka-luka ratusan ribu. Pengungsi hampir 2 juta orang karena kehilangan tempat tinggal. Kedatangan Amerika dengan tekad satu tujuan, yaitu melakukan balas dendam atas serangan 2 gedung penting Amerika Serikat yang lebih dikenal. Serangan 11 September. 5 presiden Amerika memburu Osama bin Laden sampai liang lahat. Osama dilahirkan di Riyadh, Arab Saudi, dari keluarga super kaya atau konglomerat. Ayahnya seorang pengusaha sukses, menguasai hampir 90% proyek konstruksi kerajaan Arab Saudi, termasuk menjadi pemenang tender renovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perhotelan milik kerajaan, jembatan, jalan beton, properti untuk PNS Arab, dan lain-lain. Menurut berbagai sumber, ayahnya mempunyai 22 istri dan menghasilkan 52 orang anak. Dengan kata lain, Osama kecil harus berbagi kasih sayang dengan seluruh saudara, baik kandung maupun tiri. Fakta menarik lainnya yaitu, setelah lulus kuliah, Osama diterima sebagai polisi kerajaan Arab Saudi. Namun hanya bertahan 1 tahun saja selanjutnya, berpetualang dari negara satu ke negara lainnya. Tepat tahun 1979, setelah lulus kuliah, Osama mudah mencari jati dirinya dan dimentori oleh salah satu mantan dosennya dalam penyebaran pan-Islamik, di mana tujuannya yaitu mendirikan negara Islam. Serangan berdarah 11 September tahun 2001. Serangan inilah yang merubah secara keseluruhan kondisi Timur Tengah sampai saat ini. Dari mulai serangan Mesir, jatuhnya kepresidenannya, kondisi berkecamuk di Suriah, Irak, dan sebagian besar negara Islam. Serangan ini pula memicu bagi kebangkitan para jihadis di seluruh dunia. Kematian Osama bin Laden. Setelah masa hidupnya lebih banyak untuk melakukan teror dan membunuh banyak orang, Osama mendapatkan hukuman dengan kematian pada tahun 2011 setelah pengejaran selama 22 tahun. Saking uletnya dia tidak pernah tertangkap. Tidak bisa terhitung korbannya, baik langsung maupun tidak langsung. Kami pun tidak bisa meneruskan terkait pembuatan video ini dikarenakan tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak jadi yatim piatu, kehilangan rumah. Media di seluruh dunia terus-menerus menyoroti kematian Osama bin Laden, tidak kurang dari 15 sampai 20 hari menjadi trending topic atau FYP. Dan juga sebagian bahwa berita kematian Osama juga suatu konspirasi antara Amerika beserta seluruh sekutunya
dengan tujuan melemahkan gerakan jihadis. Kawanku jadi miliarder, jadi orang terkenal. Ditakuti, dihormati karena mempunyai kedudukan. Tiada artinya jika kita tidak bisa menemukan arti kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat untuk ikut serta menjaga perdamaian abadi, penghapusan penjajahan, dan ikut serta mendorong sikap saling hormat menghormati. Sayangi keluarga. Pasti hidup jauh lebih bermakna. Jika teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, mohon dibantu subscribe dan klik tanda jempol ya.